Di sini kami dari kelompok 1 dan akan membahas tentang siklus perusahaan jasa. Nah, di sini aku mau ngejelasin transaksi. Transaksi itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat dinilai dengan uang. Nah, transaksi ini akan dicatat dalam akuntansi. Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Dasar akuntansi atau bisa kita sebut dengan PDA adalah suatu konsep dasar yang harus diketahui para ahli. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi berasal dari kata akunting yang merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Nah, akuntansi memang penting dilakukan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan. Nah, di sini aset aktiva atau harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan seperti cash, piutang usaha, piutang wesel, terus perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, terus ada tanah, dan lain-lainnya, yaitu aset dalam neraca balance sheet dikelompokkan dua kelompok, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu current asset dan aktiva tetap yaitu fixed asset. Nah, di sini ada liabilitas. Liabilities adalah kewajiban. Nah, kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar, seperti hutang usaha, lalu ada hutang wesel, ada pendapatan diterima di muka, ada hutang bank, terus ada yang lain-lainnya juga. Nah, liabilitas dalam balance sheet dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, lalu ada owner equity modal pemilik, yaitu hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Nah, pencatatan modal dalam balance sheet tergantung dengan bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan dicatat dengan modal disertai dengan nama pemiliknya. Sedangkan perusahaan perseroan ditulis modal saham dan laba tak dibagi atau laba ditahan. Nah, persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan. Setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan dicatat dalam dua jalur akun yang terkait sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan harta. Nah, langsung aja aku mau kasih contoh soal. Nah, seperti yang kita tahu, rumusnya yaitu harta sama dengan aktiva. Harta itu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nah, hutang dan modal itu adalah pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Nah, jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi. Jadi, prinsip persamaan dasar akuntansi sangat dibutuhkan karena nantinya akan kelihatan ketidakseimbangan di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi yang kita ketahui yaitu tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktiva serta pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Nah, apa sih yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi atau pengaruh transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? Yaitu mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Nah, transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sini proses transaksi
yang keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasifa, baik pada bagian hutang atau modal, sehingga uang hanya berkurang pada bagian aset yang tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Penambahan pada satu sisi, jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasifa modal akan bertambah. Akan tetapi, jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Nah, di sini fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Nantinya, persamaan dasar akuntansi bisa membantu menghitung berapa dana yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dalam kata lain, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir penyalahgunaan dana korupsi sehingga pengeluaran serta pemasukan perusahaan bisa dicatat dengan baik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pencatatan persamaan dasar akuntansi. Untuk bisa menghitung persamaan dasar akuntansi, kita butuh suatu tabel persamaan akuntansi. Jenis tabel yang satu ini sangat berfungsi untuk mencatat semua perubahan yang telah terjadi akibat transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Perubahan tersebut nantinya akan tampak pada saldo setiap unsur laporan keuangan yang dicatat dalam tabel. Nah, di sini ada unsur dari laporan keuangan, yaitu bisa membuat sebuah tabel persamaan dasar akuntansi yang baik. Kita juga harus mengetahui unsur laporan keuangan pada akuntansi. Berbagai unsur dari laporan keuangan tersebut adalah harta atau aset, hutang, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, serta prive. Nah, di sini isi tabel dari persamaan dasar akuntansi yaitu ada kolom tanggal, lalu ada harta, terus ada utang modal atau liabilitas. Di sini ada keterangan. Nah, di sini aku bakal contohin contoh dasar dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada soal Safitri mulai usahanya selama bulan Januari 2020 dalam perusahaan jahitnya terjadi transaksi seperti berikut. Tanggal 1, Nona Safitri memulai usahanya dan dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 1.500.000. Nah, di sini masuk ke kas, lalu masuk ke modal, keterangannya modal awal. Nah, soal nomor 2, dibeli dengan kredit mesin jahit, peralatan jahit dari toko Fajar sebesar 150.000. Ini masuknya ke peralatan 150.000. Karena ini dibayarnya dengan kredit, berarti masuk ke utang. Lalu kita jumlahkan, kasnya 1.500.000, peralatan 150, utang 150, dan modal 1.500.000. Lalu tanggal 3, dibeli tunai perlengkapan jahit sebesar 30.000. Nah, di sini kas berkurang karena di sini dibeli dengan tunai. Nah, dikurangi 30.000, lalu di sini perlengkapan ditulis 30.000. Nah, di sini keterangannya membeli peralatan tunai. Lalu di sini dijumlahkan dulu jadi 1.470.000 kasnya, lalu ini 30.000, di sini 150, 150, 1.500. Lalu tanggal 8 diterima pendapatan dari menjahit tunai sebesar 50.000, masuk kepada kas. Lalu masuk juga kepada modal karena mendapat pendapatan jasa, ya digaji. Nah, lalu ditambahin dijumlahkan menjadi 1.520.000. Nah, di sini dijumlahkan juga dan di sini modal jadi 1.550.000. Lalu soal nomor ini tanggal 10 telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan yaitu sebesar 250.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Nah, di sini tanggal 10.000 masuknya ke piutang karena dibayarnya itu nantinya. Nah, tapi masuk ke modal jadi 150.000
jadi 250.000. Keterangannya pendapatan jasa cuman dibayarnya nanti, jadi masuknya ke piutang. Nah, lalu dijumlahkan, kas tetap segini, di piutang jadi 250.000, lalu perlengkapan 30.000, dan di sini jadi 1.800.000. Nah, lalu tanggal 15 dibayar beban sewa sebesar 25.000. Nah, di sini kas berkurang karena dibayar beban sewa. Lalu di sini modal juga berkurang 25.000, dan di sini keterangan beban sewa. Lalu di sini tanggal 15 dijumlahkannya jadi 1.495.000 kasnya. Lalu di sini harta 250.000. Dan di sini modal 1.775.000. Lalu tanggal 20 Nona Safitri mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini masuknya ke prive ya, karena ini untuk kepentingan pribadi, yaitu tanggal 20 ya. Nah, di sini tanggal 20 diambillah kasnya, diambil 200.000, lalu modal juga diambil 200.000. Nah, di sini prive yaitu pengambilan pribadi. Nah, dijumlahkan jadi 1.295.000, di sini 250.000, di sini 30.000, di sini 150.000, dan di sini tetap 150.000. Lalu di sini 1.575.000. Nah, tanggal 22 dibayar dengan angsuran hutang kepada toko Fajar sebesar 50.000. Nah, di sini dibayar hutang berarti kas berkurang ya. Lalu di sini utang juga berkurang 50.000. Lalu dijumlahkan yaitu menjadi 1.245.000 kasnya. Lalu di sini piutang 250.000, perlengkapan 30.000, peralatan 150.000, utang 100.000 karena udah dikurangin 50.000. Lalu di sini 1.575.000 modalnya. Nah, lalu tanggal 28 yaitu diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 120.000. Nah, di sini masuk ke kas ya karena mendapatkan pendapatan. Lalu di sini juga masuk ke modal, keterangannya pendapatan jasa. Lalu tanggal 30 yaitu dibayar beban usaha 30.000. Nih, beban usaha berarti dibayar kurang ya, kasnya berkurang. Lalu di sini juga modal berkurang. Di sini keterangannya beban usaha. Dijumlahkan. Nah, lalu soal nomor tanggal 31 yaitu setelah diadakan investasi ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai 20.000. Nah, di sini kenapa di sini 10.000? Karena yang diminta itu yaitu harus ada 20.000. Jadi dikurangi 10.000. Nah, dijumlahkan tetap 1.365.000 ditambah 220.000, ini jadi 20.000, terus 150.000, dan di sini 100.000, modal 1.655.000. Kita hitung balance atau enggak, ternyata balance ya. Di sini 1.365.000 ditambah 220.000 ditambah 20.000 ditambah 150.000. Nah, di sini 100.000 ditambah 1.655.000, hasilnya yaitu 1.755.000. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang di dalamnya menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi keinginan konsumennya. Nah, menurut Budi Gautama Siregar menjelaskan bahwa perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang memiliki kegiatan utama yaitu memperjualbelikan jasa, atau dapat dikatakan bahwa dalam perusahaan jasa yang menjadi fokusnya adalah servis. Nah, dalam perusahaan jasa mereka hanya berfokus pada jasa yang akan mereka jual kepada konsumen yang memerlukan perusahaan jasa, atau sering disebut dengan perusahaan penyedia layanan jasa, menawarkan suatu keahlian tertentu yang dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Ada contohnya yaitu ada perusahaan jasa ini seperti salon, terus ada fotokopi, rumah sakit pelayanan jasa, terus ada lembaga bimbingan belajar, ada foto studio, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, di dalam perusahaan jasa, mereka hanya berfokus pada jasa yang ditawarkan. Mereka jual kepada konsumennya yang memerlukan perusahaan jasa, atau sering disebut dengan perusahaan yang penyedia layanan jasa untuk menawarkan suatu keahlian tertentu yang dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Nah, contohnya sebagai berikut, ada salon, fotokopian, lembaga belajar, lalu ada rumah sakit pelayanan jasa, dan masih banyak lainnya. Karakteristik perusahaan jasa yaitu ada kegiatan utamanya menjual jasa, lalu yang kedua tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, yang ketiga hasil tidak dapat disamakan, yang keempat tidak ada harga pokok produksi, dan yang kelima tidak ada standar harga yang umum. Lalu ada siklus keuangan perusahaan jasa, yaitu yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi, yang kedua pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yang ketiga posting ke buku besar, yang keempat penyusunan neraca saldo, yang kelima penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian, yang keenam pembuatan neraca lajur, yang ketujuh penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, yang kedelapan penyusunan jurnal penutup, yang kesembilan jurnal pembalik, dan yang kesepuluh neraca akhir atau awal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya, yaitu Vinza Anamika Rizky, lalu ada Revian, dan ada Luri Apliriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinza Anamika Rizky dengan NIM 233811132 dari Prodi Industri Bisnis semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan jasa, tentang jurnal umum dan buku besar. Sebelumnya saya akan bahas dulu materi tentang apa sih jurnal umum itu dan apa sih buku besar itu. Baik, di sini saya akan langsung ke materinya. Jadi, jurnal umum atau disebut juga general jurnal, ayat jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat kronologis yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjual gitu. Lalu ada keterangannya. Contoh keterangannya itu ada lajur tanggal adalah untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada lajur perkiraan, dan keterangan adalah untuk mencatat perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit. Perkiraan yang kredit dicatat agar menunjuk ke dalam keterangan ditulis singkat dan jelas dari transaksi tersebut. Lalu ada lajur referensi adalah untuk mengisi nomor perkiraan yang telah dipindahkan dibukukan ke buku besar pada perkiraannya masing-masing yang dilakukan setiap tanggal terjadinya transaksi. Yang terakhir ada lajur debit dan lajur kredit adalah biasanya angka yang seimbang antara debit dan kredit. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendebit dan mengkredit itu seperti apa sih ya. Jadi perkiraan cara mengkredit dan mendebit itu adalah perkiraan tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Misalnya perkiraan kas untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas, perkiraan piutang untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang saja, perkiraan perlengkapan, perkiraan utang dan perkiraan modal, dan serta lainnya. Lalu di sini ada definisi jurnal umum. Jadi definisi jurnal umum itu adalah dirangkum dari buku pengantar akuntansi oleh Margo Saptowinarko Prasetyo. Jelaskan bahwa jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terus aku juga akan menjelaskan tentang apa sih tujuan jurnal umum itu. Tujuannya dibuatnya jurnal umum ini adalah tentunya untuk melakukan identifikasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan sebuah perusahaan
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dibuat jurnal umum dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Yang keempat, dapat memudahkan proses pemindahan dalam transaksi ke akun yang sesuai. Terus ada fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum itu ada 5. Yang pertama, fungsi historis, artinya jurnal umum melakukan pencatatan setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal umum juga mengabarkan kegiatan perusahaan setiap hari secara berturut-turutan dan terus-menerus yang dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan, yaitu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal umum ini merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini akan meliputi penggolongan nama akun pencatatan dalam debit atau kredit serta jumlahnya. Lalu yang keempat ada fungsi instruksi, adalah fungsi terdapat dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang kelima ada fungsi informatif, yaitu catatan dalam jurnal umum juga memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Lalu di sini ada manfaat jurnal umum. Yang pertama, untuk melihat dan mengetahui informasi tentang debit atau kredit dan tentang penambahan atau pengurangan sebuah perkiraan dalam perusahaan jasa. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah yang akan masuk dalam pencatatan. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah diunggah dalam perkiraan yang benar di buku besar sesuai dengan rincian lengkap dan tanda referensi. Selanjutnya di sini saya akan langsung membahas tentang buku besar. Jadi buku besar itu adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta untuk utang dan modal. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jurnal umum dan buku besar dari perusahaan jasa dari Clean yang dimiliki oleh Nyonya Nisrina pada bulan Maret 2015 yang telah melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret, Nyonya Nisrina memiliki usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Jadi jurnal umumnya seperti ini. Maka pada tanggal 1 Maret kas didebit 17.500.000 dan Nyonya Nisrina kapital dikredit 17.500.000. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 3 dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Maka jurnal umumnya adalah dibayar sewa, maka menjadi biaya sewanya didebit 1.750.000 dan kasnya dikredit 1.750.000. Lalu ada pada tanggal 9 Maret yaitu dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Akari sebesar 1.150.000. Maka jurnal umumnya adalah pada tanggal 9 Maret maka perlengkapan kantor 1.150.000 dan kasnya dikredit 1.150.000. Selanjutnya ada pada tanggal 11 Maret dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko UFO di Madiun seharga 1.900.000. Maka jurnal umumnya adalah
office equipment-nya di debit 1.150.000, ACC payable-nya di kredit 1.100.000. Jadi equipment itu adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.900.000. Lalu ada pada tanggal 13 Maret telah diselesaikan pekerjaan atas jasanya dengan biaya penyelesaian secara harga 2.750.000. Jumlah tersebut masih belum diterima secara tunai, maka jumlah umumnya adalah ACC replacement 250, maka jumlah umumnya adalah ACC receivable debit 2.750 dan service revenue di kredit 2.750. Maka service revenue ini tuh jadi artinya adalah menerima pendapatan jasa non tunai. Lalu ada tanggal 15, yaitu pertanyaannya dibayar beban lain-lain untuk asuransinya sebesar 750.000, maka jumlah umumnya adalah biaya lain-lain di debit 750.000 dan kasnya di kredit 750.000. Lalu ada tanggal 18 Maret dari Pride Nyonya Nesrina nya di debit 650.000 dan kasnya di kredit 650.000. Lalu ada tanggal 21 Maret yaitu dibayar gaji karyawan sebesar 1.300.000, maka jumlah umumnya adalah beban gajinya di debit 1.350.000 dan kasnya di kredit 1.300.000. Selanjutnya ada pada tanggal 24 Maret. Pada tanggal 24 Maret diterima pendapatan usaha sebesar 800.000, maka jumlah umumnya adalah kasnya di debit 850.000 dan membayar biaya 100.000 dan pendapatan jasanya di kredit 150.000, maka dinamakan menerima pendapatan jasa tunai. Seperti ini. Lalu ada tanggal 25 Maret yaitu dibayar angsuran hutang sebesar 900.000 kepada toko UFO di Medium. Nah, jadi pada tanggal kalau misalkan dibayar tuh berarti jadi dibayar itu berarti utang bertambah menjadi 900.000 dan kasnya diberikan kredit 900.000. Lalu ada pada tanggal 28 Maret yaitu diterima pendapatan jasa dari usahanya sebesar 500.000, maka jumlah umumnya adalah kasnya di debit 500.000 dan pendapatan jasanya di kredit 500.000 juga, maka dinamakan menerima pendapatan jasa tunai. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 28 dibayar biaya besar sebesar 1.300.000 yang berupa biaya listrik sekitar 500.000, biaya telepon 400.000 dan biaya iklan 400.000. Maka jumlah umumnya adalah pada tanggal 29 Maret jadi biaya listriknya di debit 500.000, biaya teleponnya di debit juga 400.000, biaya iklan di debit 400.000 dan kasnya di kredit 1.300.000. Jadi itu ditambahin jadi hanya 1.300.000. Jadi dinamakan membayar biaya listrik, telepon dan iklan. Lalu ada pada tanggal 30 Maret yaitu diterima angsuran pembayaran layanan atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret yang lalu sebesar 2 juta. Maka jumlah umumnya adalah
kan diterima ya, berarti kasnya tuh terima 2 juta dan piutangnya tuh 2 juta juga di kredit. Jadi kasnya debit 2 juta dan piutangnya di kredit 2 juta. Jadi dinamakan menerima pelunasan piutang. Ini kan tuh udah membayar lunas, jadi utangnya lunas gitu. Lalu yang terakhir ada pada tanggal 31 Maret, yaitu dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 6 juta. Perkiraan yang digunakan adalah, jadi kalau misalkan dibeli itu berarti membeli ya. Jadi perlengkapan kantornya dibeli, di debitnya 6 juta dan utangnya tuh 6 juta di kredit. Jadi membeli perlengkapan kantor secara kredit itu berarti utang ya, enggak secara cash gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada pembahasan tentang kayak rep gitu. Jadi kalau misalkan kas itu repnya nomor akunnya itu 111, kalau akun surplus akun repable itu 112, kalau office surplus dan 11, akun payable 211, dan ada Nyonya Nisrina Capati yaitu 31. Lalu ada Nyonya Pawing 321. Seperti itu ya. Ini adalah, kalau yang itu adalah yang dinamakan nomor akun, itu kayak satu buat di repnya nanti. Selanjutnya di sini aku bakal lanjut ke bagian pembahasan buku besar ya. Jadi setelah membuat jurnal umum ini, kita lanjut untuk mempostingnya di buku besar. Oke, jadi ini adalah buku besarnya. Kita mulai dari akun piutang dulu. Akun piutangnya tuh kodenya itu 112. Karena 112 karena kita bisa lihat dari sini ya. Akun 112. Nah, akun kas piutang 112. Maka jadi dinamakan di buku besar itu 112. Kayak gitu. Nih ya. Jadi menerima pendapatan non tunai piutang sebesar 2.750 debit dan kreditnya 2.750.000. Maka saldonya di debit 250.000 juga sama 250. Lanjut ada pada tanggal 9 Maret yang dinamakan perlengkapan kantor. Maka memberi perlengkapan kantor tunai, terus ada memberi perlengkapan kantor secara kredit. Dan pada tanggal 31 tuh memberi perlengkapan secara kredit dan tunai ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan debit itu jadi bisa 750 dan kreditnya tuh 6 juta. Oke, lanjut ada akun peralatan kantor. Pada tanggal 11 Maret memberi peralatan kantor kredit secara kredit, jadi di debit 1.900.000 dan saldonya juga langsung dipindahkan juga ke nomor akunnya atau 21. Kalau yang itu peralatan kantor ya. Nih, 121 peralatan kantor tuh emang bener kayak gini ya. Intinya semuanya tuh sama ya. Jadi setelah kita bikin jurnal umum tuh kita bisa memporternya ke dalam buku besar, dan buku besar tuh seperti ini ya teman-teman. Lihat, kayak ada akun peralatan kantor, akun piutang, akun utang, ada pendapatan jasa dan lain sebagainya. Kita lanjut ke akun utang. Jadi membeli peralatan kantor secara kredit berarti kan itu utang ya, kalau nggak itu. Jadi 100.000 itu membayar angsuran sewa seperti itu ya. Jadi ini adalah akun buku besar ya. Kalau jurnal umumnya yang ini, jadi setelah kita ngebuat jurnal umum seperti ini, kita bisa lanjut memportingnya ke dalam buku besar tersebut seperti ini ya teman-teman. Jadi mulai sini lanjut ke sini. Ini adalah dinamakan buku besar. Lalu ada pendapatan jasa. Pada tanggal 13 Maret menerima pendapatan jasa tunai sebesar 2.750 dan kreditnya 250 gitu. 24 bulan pendapatan jasa tunai 800.000 terus 50.000 gitu. Kode akunnya 401 karena sesuai sama ini ya. Nah, pendapatan jasa tuh akunnya 401. Jadi kita masukin aja nomor akunnya sesuai dengan
keterangannya gitu sesuai dengan pendapatan, misalkan kayak kas berarti satu gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repian, di sini saya akan menjelaskan neraca saldo dan laporan laba atau rugi. Oke, lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Jadi, neraca saldo adalah rincian saldo debit dan kredit dari buku besar yang menunjukkan rekening aktiva, utang, ekuitas, pendapat, dan daftar rekening dalam buku besar dengan saldo debit serta kredit. Sederhananya, neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo debit dan kredit dari akun yang ada di buku besar. Neraca saldo ini merupakan tahapan penting dalam siklus akuntansi dan tidak boleh diabaikan. Ini lantaran neraca saldo digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan lantaran di dalam berisi informasi yang perlu untuk menyajikan laporan seperti laba rugi, perubahan modal, dan neraca secara umum. Dan dalam neraca saldo ini memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama yaitu ada sebagian bahan evaluasi karena menyajikan rincian berisi daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Yang kedua, untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit memperlihatkan jumlah yang seimbang atau tidak. Yang ketiga, sebagai persiapan untuk membuat laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang keempat, untuk mencatat setiap data pada masing-masing akun. Yang kelima, digunakan untuk mengoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada sebagai pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Di dalam jenis-jenis neraca saldo ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada neraca saldo yang belum disesuaikan atau yang bisa disebut dengan unadjusted trial balance, dan yang kedua itu ada neraca saldo setelah penyesuaian atau bisa disebut adjust trial balance, dan yang ketiga yaitu ada saldo penutup, yaitu yang bisa disebut dengan post closing trial balance. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi atau bisa disebut dengan income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan matching konsep yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadahan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masih masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara 2 laporan neraca. Selain itu, laporan laba atau rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen, badan usaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Dan di dalam laporan laba rugi ini ada unsur di dalamnya, yaitu setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing pada badan usaha, mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak akan selalu sama. Meski punya kebijakan di dalam laporan laba rugi ini yang berbeda sesuai dengan usaha yang dijalankan, ada unsur-unsur mendasar yang sama di dalam setiap laporan laba atau rugi. Unsur-unsur dalam laporan tersebut meliputi yaitu yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang kedua ada beban atau expense, yang ketiga ada laba atau profit, dan yang terakhir ada rugi atau loss.
Oke, mungkin penjelasannya segitu dan saya akan memberi sedikit contoh laporan laba rugi. Oke, baik. Ini adalah contoh soal laporan laba rugi perusahaan dagang PT Kuat Sentosa periode akhir tahun 2024. Dan ini adalah contohnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan laporan laba rugi. Itu yang di dalam laporan laba rugi ini, yang pertama ada harga pokok penjualan atau HPP, yang kedua pembelian bersih, dan yang terakhir penjualan bersih. Dan ini adalah contoh soalnya. Yang pertama kita itu harga pokok penjualan HPP. Oke, untuk rumus HPP ini yang pertama itu persediaan awal ditambah pembelian dan dikurangi persediaan akhir. Oke, baik. Kita langsung aja, yaitu persediaan awal yaitu barang dagang 1 Januari 2024. Kita tulis aja itu 15 juta. 11 juta. Terus ditambah pembelian bersih, itu pembelian bersih 50 juta, kita tambahkan aja. Dan dikurangi persediaan akhir yaitu 5 juta. Kita kurangi persediaan akhir 5 juta. Persediaan akhir barang dagang 31 Desember 2024 yaitu 5 juta. Oke, kita pindahin 5 juta. Dan kita kalkulasikan, itu 15 juta ditambah 50 juta dikurangi 5 juta. Jadi hasilnya 60 juta. Kita tulis saja 60 juta. Dan untuk hasil dari harga pokok penjualan atau HPP yaitu hasilnya menjadi 60 juta. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada pembelian bersih. Untuk mencari laporan laba rugi itu harus ada pembelian bersih. Dan untuk pembelian bersih, rumusnya yaitu pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian dan diretur potongan pembelian. Kita langsung aja pembelian. Pembelian kita bisa lihat di atas yaitu 50 juta. Kita tulis aja 50 juta ditambah beban angkut. Beban angkut itu yang nomor 3, beban angkut pembelian yaitu 5 juta. Kita tambahkan aja 5 juta. Terus kita kurangi retur pembelian. Untuk retur pembelian nomor 8, retur pembelian kita bisa lihat retur pembelian nomor 4
yaitu 1.000.000, kita kurangi 1.000.000. Dan kita kurangi lagi, yaitu dengan potongan pembelian. Untuk pembelian bersih kita harus ada potongan pembelian, karena kita akan mencari hasil dari ini. Oke, kita tambahin 50 juta ditambah 5 juta dikurangi 1.000.000 dan dikurangi 1.000.000, dan hasilnya yaitu 53 juta. Kita balik 53 juta. Halo semuanya, saya Luri Aptiliani. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang dua konsep penting dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Keduanya sangat krusial dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yuk kita mulai, mohon disimak ya teman-teman. Tujuan kita hari ini adalah memahami secara mendalam apa itu jurnal penutup dan jurnal pembalik, serta bagaimana cara membuatnya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan contoh soal yang mudah dipahami, sehingga kalian bisa langsung mempraktikkannya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup semua akun nominal dan memindahkan saldo laba rugi ke akun modal. Tujuannya adalah untuk mengosongkan akun nominal agar siap untuk periode berikutnya. Menurut kalian, kenapa sih jurnal penutup itu penting? Yang pertama, memulai periode baru. Dengan akun-akun nominal yang sudah ditutup, perusahaan siap memulai periode akuntansi baru dengan catatan yang bersih. Yang kedua, menghitung laba rugi. Proses penutupan ini juga digunakan untuk menghitung laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan. Informasi dari jurnal penutup akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Nah, dalam jurnal penutup, apa sih akun-akun yang harus ditutup? Nah, yang pertama ada akun beban. Semua akun beban, misalnya biaya gaji, sewa, dan listrik atau akun yang lainnya akan ditutup dan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, akun pendapatan. Semua akun pendapatan, misalnya pendapatan penjualan, pendapatan jasa, akan ditutup dan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang selanjutnya akun ikhtisar laba rugi. Akun ini akan menunjukkan total laba atau rugi bersih suatu periode. Jika ada laba, maka akan didebit akun ikhtisar laba rugi dan dikredit akun modal. Sebaliknya, jika ada rugi, maka akan dikredit akun ikhtisar laba rugi dan didebit akun modal. Hal-hal yang perlu diperhatikan, akun nominal versi akun real. Yang pertama, hanya akun nominal yang ditutup, sedangkan akun real seperti aset, utang, modal tidak. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya setiap akhir bulan, kuartal, atau tahun. Yang ketiga, keakuratan data. Pastikan data yang digunakan untuk membuat jurnal penutup sudah akurat dan lengkap. Manfaat memahami jurnal penutup. Pertama, membuat laporan keuangan yang akurat. Jurnal penutup merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua, menganalisis kinerja perusahaan. Dengan melihat laporan laba rugi yang dihasilkan dari jurnal penutup, kita dapat menganalisis kinerja perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, membuat keputusan bisnis. Informasi yang diperoleh dari jurnal penutup dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
Berikut adalah contoh jurnal penutup dari Salon Dewi Cantika periode Juli 2020. Nah, jurnal penutup ini didapat dari kertas kerja yang sebelumnya dikerjakan, yaitu dari kolom laba rugi. Nah, di jurnal penutup ini terdapat 5 kolom. Yang pertama, kolom tanggal, yang kedua akuntan keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, dan yang kelima kredit. Nah, yang pertama kita menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Lalu kita tulis tanggalnya 31 Juli 2020. Di akuntan keterangan kita tulis pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena di Salon Dewi Cantika menggunakan akun pendapatan jasa. Kemudian di kreditnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Nah, untuk angkanya kita lihat dari kertas kerja kolom laba rugi yang di bawah, kita cari pendapatan jasa nomor 411 sebesar 15.000 di kredit. Itu setara dengan 15 juta ya teman-teman. Setelah itu kita pindahkan ke jurnal penutup. Lalu kita tulis 15 juta di debit dan juga 15 juta di kredit. Itu adalah cara menutup akun pendapatan. Yang kedua adalah menutup akun beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Lalu untuk angkanya kita lihat penjumlahan beban-beban yang ada di kertas kerja yaitu sebesar 6.050.000. Nah, jumlah tersebut kita pindahkan ke kolom debit ikhtisar laba rugi yang ada di jurnal penutup. Nominalnya sama sebesar 6.050.000. Selanjutnya kita pindahkan semua beban-beban beserta nominalnya ke jurnal penutup. Maaf ya teman-teman, sebelumnya tidak menuliskan akun dan keterangannya. Cuman kalau nanti teman-teman belajar maka wajib dituliskan di akun dan keterangannya di sebelah kredit, yaitu ada beban apa saja: beban gaji, beban sewa, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, dan beban-beban lainnya kita pindahkan ya. Dan nominalnya juga disamakan. Nah, itu adalah cara untuk menutup akun beban-beban. Yang selanjutnya menutup akun laba rugi yang diperoleh dari perusahaan dengan akun tandingan modal. Nah, guys, di sini berarti kita harus tahu perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Karena cara untuk menutup akun laba dan rugi itu berbeda. Kita cek pada kertas kerja yang di bawah, kita lihat apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, pada kertas kerja di bawah ini ternyata perusahaan mengalami laba yaitu sebesar 8.950.000. Nah, cara untuk menutup akun laba yaitu ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Untuk angkanya sebesar 8.950.000 kita samakan di kolom debit dan juga di kolom kredit. Nah, ini adalah cara untuk menutup laba ya. Nah, yang terakhir adalah menutup akun FRIP dengan akun tandingan modal, yaitu dengan cara modalnya di sebelah debit dan FRIP-nya di sebelah kredit. Nah, untuk melihat FRIP-nya, kita harus melihat kertas kerja kolom neraca. Ya, tidak ditampilkan di sini kertas kerja kolom neracanya, namun di kertas kerja tersebut atau yang sebelumnya dituliskan bahwa jumlah FRIP itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, maka dari itu kita pindahkan ya 2 juta itu ke kolom debit dan juga kredit sebesar 2 juta. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun FRIP. Nah, jika 4 langkah itu sudah kita kerjakan, maka cara proses menutup akun jurnal penutup itu sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan sama di kolom debit dan juga kredit. Dan jumlahnya harus sama di kolom debit dan juga kredit. Dan setelah dihitung hasilnya 32 juta. Jika tidak sama, maka ada salah dalam pencatatannya. Nah, sedangkan jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi baru untuk membalik sebagian atau seluruh jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi
untuk memudahkan pencatatan transaksi di periode berikutnya. Dengan membalikan sebagian jurnal penyesuaian, proses pencatatan transaksi di periode baru menjadi lebih sederhana dan efisien. Kedua, mencegah pencatatan ganda. Memastikan transaksi tidak dicatat 2 kali, sehingga laporan keuangan lebih akurat. Nah, kapan sih jurnal pembalik dibuat? Jurnal pembalik selalu dibuat di awal periode akuntansi baru, tepat sebelum memulai pencatatan transaksi periode tersebut. Mengapa tidak semua jurnal penyesuaian dibalik? Tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibalik. Jurnal pembalik biasanya hanya dibuat untuk jurnal penyesuaian yang pertama, memiliki transaksi lanjutan di periode berikutnya. Misalnya, beban gaji yang belum dibayar akan dibayar di periode berikutnya. Kedua, mempermudah proses pencatatan. Membalikan jurnal penyesuaian tertentu dapat membuat proses pencatatan lebih efisien. Jurnal pembalik adalah alat bantu akuntansi yang opsional, namun sangat berguna untuk menyederhanakan proses pencatatan dan menjaga akurasi laporan keuangan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibalik. Penting untuk diperhatikan, jurnal pembalik bukan wajib. Perusahaan dapat memilih untuk membuat atau tidak membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik bersifat sementara. Efek dari jurnal pembalik hanya berlaku untuk periode akuntansi saat itu. Jurnal pembalik tidak menghilangkan transaksi. Jurnal pembalik hanya membalikan sebagian efek dari jurnal penyesuaian, bukan menghapus transaksi tersebut. Semoga dipahami ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jurnal pembalik tujuannya memindahkan saldo akun nominal seperti pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi ke akun rekapitulasi atau biasanya akun laba rugi dan mengosongkan akun-akun nominal tersebut. Kenapa penting? Agar laporan keuangan periode berikutnya tidak dipengaruhi oleh transaksi periode sebelumnya. Nah, kapan dibuatnya jurnal penutup ini? Yaitu di akhir periode akuntansi. Yang selanjutnya, jurnal pembalik. Tujuannya membalikan sebagian atau seluruh jurnal penyesuaian yang bersifat berulang agar tidak perlu diulang pencatatannya di awal periode berikutnya. Kenapa tidak wajib? Karena pencatatan ulang jurnal penyesuaian di awal periode juga bisa dilakukan. Nah, kapan dibuatnya? Opsional. Biasanya dibuat untuk memudahkan pencatatan di awal periode berikutnya. Untuk kesimpulan umumnya, jurnal penutup adalah langkah penting dalam siklus akuntansi untuk memastikan akurasi laporan keuangan. Sedangkan jurnal pembalik adalah alat bantu yang opsional untuk mempermudah proses pencatatan di awal periode. Nah, tadi kita sudah belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa sampai dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal, sedangkan jurnal pembalik digunakan untuk membalikan sebagian jurnal penyesuaian. Keduanya sangat penting dalam proses akuntansi. Agar lebih paham, coba teman-teman berlatih secara mandiri ya di rumah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Akbar. Di sini saya berperan sebagai editor dalam pembuatan video ini. I just wanna have some fun.